Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh berjumpa lagi dari Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui Renungan Harian Toraya, edisi Rabu, tanggal 12 Juni 2024. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini, kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami datang menaikkan ungkapan syukur kami, terima kasih kami ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Kami sudah tidur, kami boleh beristirahat Tuhan. Kami boleh melewati malam ini, semua karena anugerah-Mu. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, baik, dan semua itu atas anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang senantiasa menjadi kekuatan pedoman kami untuk melangkah. Ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti kehendak daripada firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami telah sedia untuk dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini yaitu terambil dari Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 28. Lukas 11 ayat 14 sampai 28. Firman Tuhan, Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak. Namun ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikutmu mengusirnya? Karena itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Namun, jika aku mengusir setan dengan jari Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala miliknya. Namun, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari seorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta tubuh roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Tema bacaan kita adalah kepentingan, atau dalam bahasa Toraja, kaparaluan. Kepentingan adalah teman yang abadi. Demikianlah prinsip yang sering kita jumpai dalam dunia politik praktis. Hari ini teman berubah menjadi lawan, tergantung pada kepentingan. Kalau kepentingan sama, maka koalisi dimungkinkan terjalin. Belenggu iblis membuat orang itu menjadi bisu. Namun oleh kuasa Kristus ia dibebaskan sehingga orang itu dapat berbicara kembali. Namun beberapa orang menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Beberapa orang lain lagi berusaha mencoba Yesus dengan meminta tanda dari surga. Sikap Yesus tegas dan jelas bahwa tidak ada kepentingan yang sama antara Allah dan iblis, antara kebenaran dan kejahatan, antara yang kudus dan dosa. Yesus dapat mengusir setan dan ia tidak membutuhkan kuasa lain karena tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. Yesus telah membuktikan bahwa iblis tidak bisa menahan Yesus dalam kerajaan maut. Yesus telah mengalahkan iblis dan mengalahkan kerajaan maut melalui kebangkitannya. Yesus menegaskan bahwa siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kepentingan kita adalah menjadi hidup ini berarti. Tujuan akhir dari pekerjaan iblis adalah mencerai-beraikan, bahkan kebinasaan. Di dalam Kristus ada damai sejahtera dan hidup kekal. Untuk mencapai kepentingan, maka jelas yang dibutuhkan adalah hidup dalam persekutuan dengan Kristus, sehingga segala upaya iblis yang menghancurkan hidup kita dapat diatasi. Bersekutu dengan Kristus menolong kita terhindar dari kuasa iblis, maka hidup kita akan semakin menghasilkan buah yang baik. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini senantiasa menjadi terang di dalam setiap kami melangkah. Kami juga bersyukur Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu pagi ini, mengajarkan kami untuk hidup bersekutu dengan-Mu, untuk mencapai kepentingan hidup kekal bersama Kristus. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga bangsa kami aman dan damai. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami juga datang membawa setiap keluarga kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati dan Tuhan pulihkan setiap pergumulan keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, untuk kebersamaan dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita dan damai sejahtera yang kami rasakan dari hari ke hari. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di dalam bangku pendidikan. Tuhan tambahkan hikmat dan kepintaran kepada mereka, sehingga apa yang dicita-citakan mereka semuanya boleh dapat tercapai seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan senantiasa jaga dan lindungi, beri kesehatan yang cukup, dekat dengan kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga mereka senantiasa merasakan sukacita daripada-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan beri kesabaran dan Tuhan beri ketekunan, beri pekerjaan yang terbaik ya Tuhan, dan dari sana mereka akan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan berkati tangan-tangan yang merawat, Tuhan berkati obat yang diminum, sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan kami hari ini.
Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami pagi ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.